Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmat dan berkah untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan perjuangan kita untuk mencari ilmu. Semoga yang kita lakukan senantiasa berada di jalan Allah dan senantiasa mendapat ridha Allah. Amin. Insya Allah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin terkait dengan teks laporan percobaan. Tapi sebelum itu, Ustazah ingin bertanya dulu, adakah di antara kalian yang pernah mendengar nama-nama seperti Maryam Al-Ijliyah, Rufaidah Al-Aslamiyah, dan Nisrin Goda? Nah, nama-nama tersebut adalah beberapa dari banyak ilmuwan wanita muslim sejak zaman Nabi hingga zaman sekarang. Nah, Ustazah harap melalui pembelajaran teks laporan percobaan ini, kalian menjadi tertarik untuk melakukan percobaan-percobaan, dimulai dari percobaan yang sederhana. Karena mereka para ilmuwan termasyhur pun tidak pernah luput mendokumentasikan hasil percobaan mereka, agar nantinya dapat selalu dikembangkan dan menjadi bahan evaluasi. Semoga kalian senantiasa dibekali ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk masa depan kalian dan menunjang kehidupan kalian nantinya. Amin. Seperti di minggu kemarin, pada pembelajaran kali ini juga ada kompetensi yang Ustazah harapkan muncul pada diri kalian setelah mempelajari materi kita hari ini. Kompetensi yang pertama adalah menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Nah, melalui contoh-contoh teks laporan percobaan yang akan kita bahas nanti, Ustazah harap kalian dapat mengidentifikasi atau menentukan manakah yang termasuk struktur-struktur dalam teks laporan percobaan. Juga kaidah kebahasaan apa saja yang digunakan dalam teks laporan percobaan. Karena dengan mengetahui struktur dan kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan percobaan, akan memudahkan kalian saat menyusun teks laporan percobaan nantinya, yang akan dilakukan untuk mengukur kompetensi yang kedua, yaitu menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Pada akhir pembahasan mengenai materi ini, Ustazah ingin kalian mampu menyusun teks laporan percobaan yang sesuai dengan kaidah yang telah dipelajari. Semoga kalian bisa tetap bersemangat dan fokus dalam mempelajari pembelajaran hari ini. Tidak lupa juga Ustazah minta kalian untuk menyiapkan buku paket bahasa Indonesia kalian. Buku paket itu sebagai pedoman kalian untuk memahami pembelajaran kita hari ini. Sebelum dimulai, Ustazah akan mengulang materi yang telah kita pelajari di minggu lalu. Nah, pada minggu lalu, kita sudah mempelajari mengenai pengertian teks laporan percobaan, unsur-unsur yang ada pada teks laporan percobaan, dan penyimpulan teks laporan percobaan. Nah, adakah dari kalian yang masih ingat materi tersebut? Teks laporan percobaan adalah teks non-fiksi yang memaparkan laporan hasil percobaan atau penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara keilmuan. Sedangkan unsur yang ada pada teks laporan percobaan terdiri atas tujuan, langkah-langkah, dan hasil percobaan. Selanjutnya, untuk penyimpulan teks
laporan percobaan, langkahnya bisa dimulai dengan membaca dan menandai informasi penting yang ada, lalu simpulkan informasi yang sudah ditemukan tersebut menggunakan kalimat yang padu. Nah, Ustazah harap kalian tidak hanya mengingatnya, tetapi juga memahaminya. Setelah kalian belajar materi minggu kemarin, apakah timbul penasaran tentang bagaimana sih penyusunan teks laporan percobaan? Atau bagaimana susunan penulisan teks laporan percobaan? Atau kebahasaan seperti apa yang digunakan dalam teks laporan percobaan? Mari kita bahas. Struktur merupakan urutan bagian-bagian yang membangun suatu teks dengan urutan tertentu. Begitu pula pada struktur teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan terdiri dari bagian-bagian yang berurutan dan saling mendukung satu sama lain. Struktur teks laporan percobaan terdiri atas judul, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Nah, untuk bagian judul merupakan kata kunci dari sebuah tulisan. Dengan membaca judul suatu tulisan, kita akan langsung mengetahui topik apa yang dibahas di dalam tulisan tersebut. Lalu bagian yang kedua ada pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang suatu topik dalam tulisan tersebut dipilih. Dalam bagian pendahuluan terdapat subbagian lagi, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Lalu ada struktur yang ketiga, yaitu landasan teori. Artinya, dasar pemikiran dalam melakukan percobaan. Maksudnya adalah teori-teori penting yang mendasari penelitian atau percobaan yang terkait dengan topik yang dibahas. Selanjutnya yang keempat, metode penelitian adalah cara kerja yang digunakan dalam percobaan, yaitu menentukan bagaimana penelitian atau percobaan tersebut akan dilakukan berdasarkan teori yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kelima ada hasil dan pembahasan. Nah, pada bagian ini, hal-hal yang ditemukan selama percobaan dijelaskan secara rinci dan sesuai dengan fakta yang ada. Struktur yang selanjutnya ada simpulan. Nah, dari temuan yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, data-data yang dimiliki disampaikan lagi dengan cara yang lebih ringkas. Lalu ada struktur yang terakhir, yaitu bagian daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini merupakan rujukan-rujukan yang digunakan selama melakukan percobaan. Sumber-sumber teori yang digunakan dalam percobaan disampaikan pada bagian ini. Nah, untuk dapat lebih jelasnya, berikut Ustazah sampaikan penjelasan mengenai struktur teks laporan percobaan beserta contohnya. Struktur yang pertama yaitu judul. Judul berada di bagian paling awal dan atas sebuah teks. Hal itu dikarenakan judul merupakan sebuah identitas dari teks tersebut. Dengan membaca judul dalam suatu tulisan, kita bisa langsung mengetahui intisari dari teks yang akan kita baca. Judul berisi informasi singkat mengenai penelitian apa yang telah dilakukan dan akan dilaporkan. Nah, dalam contoh, judul penelitiannya yaitu uji kandungan bahan makanan. Nah, dari contoh tersebut, kita dapat langsung mendapatkan informasi bahwa penelitian yang akan dilaporkan dalam laporan ini merupakan penelitian terhadap bahan makanan untuk mengetahui kandungan apa saja yang terdapat di dalam makanan tersebut. Selanjutnya ada bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini berisi segala hal yang masih bersifat awal dari sebuah penelitian. Terdiri atas latar belakang yang menjelaskan pemikiran atau ide awal yang mendorong peneliti melakukan penelitian atau percobaan tersebut. Pada contoh disampaikan latar belakang peneliti
Melakukan penelitian atau percobaan tersebut adalah bahwa makanan merupakan kebutuhan sehari-hari yang wajib dipenuhi setiap makhluk hidup. Maka dari itu, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita haruslah makanan yang mengandung zat-zat yang baik bagi tubuh. Dari latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu melakukan percobaan. Lalu subbagian yang kedua ada rumusan masalah. Pada subbagian rumusan masalah ini menyampaikan permasalahan yang ingin dibuktikan melalui percobaan. Dalam contoh disampaikan bahwa permasalahan yang ingin dibuktikan dalam penelitian itu adalah kandungan makanan apa saja yang ada dalam makanan yang kita temukan sehari-hari. Pertanyaan yang disampaikan pada subbagian rumusan masalah ini akan dijawab dalam subbagian tujuan. Tujuan menjelaskan hal yang ingin ditemukan melalui percobaan yang dilakukan. Dalam contoh, tujuan yang ingin diketahui melalui percobaan tersebut adalah untuk mengetahui kandungan bahan yang ada dalam makanan yang kita temui sehari-hari. Selanjutnya ada struktur yang ketiga, yaitu landasan teori. Pada bagian ini memaparkan teori-teori yang digunakan sebagai pijakan dalam melaksanakan percobaan. Bagian ini berfungsi agar penelitian yang dilakukan memiliki pijakan dan kekuatan saat pembuktiannya. Selain itu, teori-teori yang digunakan akan membatasi pembahasan yang akan disampaikan pada bagian selanjutnya, sehingga pembahasan dan penelitiannya tidak melebar. Di dalam contoh, landasan teori yang digunakan mengenai pengertian-pengertian dari kandungan-kandungan bahan yang ingin dibuktikan, juga ciri atau reaksi jika suatu makanan yang diujikan mengandung unsur tersebut. Misalnya, pengertian mengenai karbohidrat, pengertian lemak, dan lain-lain. Lalu ada bagian struktur metode penelitian. Sebelumnya disampaikan bahwa metode penelitian merupakan cara kerja untuk melaksanakan percobaan atau penelitian tersebut. Pada bagian ini terdiri atas penjelasan mengenai alat dan bahan, serta langkah-langkah pelaksanaan percobaan. Dalam contoh disebutkan, alat yang digunakan terdiri atas tabung reaksi, rak tabung, gelas kimia, dan lain-lain. Disebutkan juga bahan yang digunakan sebagai bahan uji, yaitu nasi, kentang, roti, tahu, telur, dan lain-lain. Dan langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam percobaan tersebut disebutkan ada beberapa, yaitu misalnya untuk menguji karbohidrat. Caranya itu ada 1, haluskan nasi, kentang, dan roti dalam wadah yang berbeda, lalu beri sedikit air hingga menghasilkan ekstrak. Dan selanjutnya, nah, seperti yang Ustazah jelaskan di minggu lalu, langkah percobaan yang ada pada contoh terdiri dari beberapa langkah, karena objek yang diberlakukan percobaannya ada beberapa. Jika objek yang menjadi percobaannya hanya 1, maka langkah yang dijelaskannya cukup 1, tetapi tetap lengkap dari proses persiapan hingga selesai. Struktur yang kelima adalah hasil dan pembahasan. Pada bagian ini sudah jelas isinya adalah temuan-temuan dari percobaan yang dilakukan, serta membahasnya secara detail sesuai fakta yang ada pada temuan. Pada subbagian hasil, pada umumnya temuan dibahas secara singkat namun tetap lengkap, yang disajikan dalam bentuk tabel. Sedangkan pada subbagian pembahasan, temuan dibahas secara rinci. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat memahami lebih jelas temuan yang disampaikan pada tabel hasil. Selanjutnya, struktur yang keenam adalah simpulan. Pada bagian simpulan, penulis kembali menyajikan hasil temuan tetapi dengan penyampaian yang lebih ringkas sebagai jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Simpulan ini merupakan tolak ukur apakah percobaan dapat sesuai dengan tujuan percobaan yang diinginkan. Struktur yang terakhir
yaitu daftar pustaka yang berisi rincian referensi yang digunakan pada saat melakukan percobaan. Sumber-sumber dari teori yang dicantumkan pada bagian landasan teori dituliskan pada bagian daftar pustaka, seperti pada contoh. Dalam landasan teori, penulis menggunakan teori dari Atkin pada bukunya yang berjudul Physical Chemistry. Pada buku tersebut dicantumkan daftar pustaka laporan percobaan tersebut. Bagian ini berfungsi untuk melihat seberapa valid teks laporan percobaan yang ditulis, karena jika teori yang disampaikan pada bagian landasan teori hanya berasal dari pendapat penulis, maka laporan percobaan tersebut kurang valid atau kurang kuat. Nah, untuk materi mengenai struktur teks laporan percobaan, apakah sudah bisa kalian pahami? Jika masih ada yang kurang kalian pahami, silahkan kalian sampaikan dan tanyakan ya. Ustazah harap ketika ada yang kurang kalian pahami bisa langsung didiskusikan agar Ustazah bisa jelaskan lagi dan jadi diskusi bersama. Untuk sekarang, Ustazah akan lanjut terlebih dahulu materi kita hari ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan percobaan. Dalam teks laporan percobaan, ada beberapa ciri kebahasaan yang terkandung di dalamnya, yaitu menggunakan kalimat kompleks, menggunakan kata penghubung, menggunakan kata rujukan, dan menggunakan istilah teknis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada menggunakan kalimat kompleks. Kalimat kompleks merupakan kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih dengan dua verba atau lebih. Mudahnya, kalimat kompleks adalah kalimat majemuk, yaitu satu kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Klausa yaitu perpaduan dari subjek dan predikat. Kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata penghubung. Kata penghubung adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Kata penghubung ini berfungsi untuk menjaga kepaduan antar kalimat atau antar paragraf. Kebahasan yang ketiga yaitu menggunakan kata rujukan. Kata rujukan merupakan kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Dan kebahasan yang terakhir adalah menggunakan istilah teknis. Istilah teknis merupakan istilah keilmuan yang digunakan dalam bidang tertentu. Istilah teknis merupakan istilah keilmuan yang digunakan dalam bidang tertentu, yaitu istilah-istilah yang berkaitan dengan suatu bidang keilmuan yang sedang dibahas dalam teks laporan percobaan. Untuk lebih memahami, silahkan kalian simak contoh-contoh kebahasaan teks laporan percobaan berikut. Untuk contoh kalimat kompleks, yaitu makanan merupakan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan mutlak yang wajib dipenuhi bagi setiap makhluk hidup. Dalam kalimat tersebut terdapat kalimat majemuk, yaitu terdapat dua predikat di dalamnya. Kalimat majemuk memiliki ciri menggunakan kata hubung antar kalimat. Kata majemuk setara ditandai dengan kata hubung dan. Ada juga kata majemuk bertingkat yang sering ditandai dengan kata hubung sedangkan. Selanjutnya, untuk contoh kata penghubung antar kalimat, cara kimiawi dilakukan oleh enzim pencernaan dan diproses di dalam mulut dan lambung. Dalam kalimat tersebut terdapat beberapa kata penghubung seperti oleh, juga, dan. Kata penghubung tersebut digunakan untuk menjaga kepaduan di dalam kalimat tersebut. Selanjutnya, contoh untuk kata rujukan yaitu akan tetapi kebanyakan orang memang tidak perlu terlalu memperhatikan hal tersebut sehingga saat manusia makan dan selanjutnya. Kata rujukan yang dimaksud yang ada pada kalimat tersebut adalah pada bagian hal tersebut yang dicetak miring ya. Kata tersebut secara otomatis mengarah pada hal yang dibahas sebelumnya. Selanjutnya ada kebahasaan istilah teknis. Pada contoh, kalimatnya berbentuk cara kimiawi dilakukan oleh enzim pencernaan dan diproses di dalam mulut dan lambung. Nah, pada kalimat tersebut
Istilah teknis yang terkandung di dalamnya adalah kata kimiawi dan enzim. Kedua kata tersebut merupakan kata-kata khusus yang digunakan ketika kita membahas topik dari bidang keilmuan sains, khususnya kimia atau kedokteran. Kedua istilah itu tidak bisa digunakan pada bidang ilmu yang lain. Nah, terkait materi kebahasaan dalam teks laporan percobaan ini, apakah bisa dipahami? Jika tidak, silakan tanyakan ya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai kompetensi yang kedua, yaitu menyampaikan teks laporan percobaan. Data yang diperoleh dari kegiatan percobaan atau penelitian dan hasil-hasilnya dicatat secara jelas dan terperinci. Kemudian disusun menjadi sebuah laporan yang memenuhi kaidah keilmuan, baik dari aspek struktur teks maupun fitur bahasa yang digunakan. Namun, dalam kegiatan menyajikan teks laporan tersebut, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, yaitu yang pertama, disusun berdasarkan kaidah keilmuan. Teks laporan yang disusun harus sesuai dengan keilmuan terkait topik yang dibahas dalam percobaan. Maka dari itu, ketika pemilihan dan penjelasan teori dalam landasan teori, kita harus menggunakan teori yang kuat. Yang kedua, kemasan bahasa yang bermakna denotatif atau lugas. Denotatif maksudnya adalah bahasa-bahasa yang digunakan dalam penulisan teks laporan jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman kepada pembaca. Bahasa yang digunakan harus memiliki satu arti atau satu makna. Jangan sampai ada kesalahpahaman. Yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Teks laporan harus dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, data yang harus disampaikan harus sesuai dengan fakta yang ditemukan saat percobaan. Karena teks laporan percobaan yang kita buat memungkinkan akan dijadikan referensi untuk tulisan orang lain. Dan yang terakhir adalah bahasanya harus jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Nah, kita langsung bahas mengenai langkah-langkah menyajikan teks laporan percobaan. Yang pertama, bisa kalian lakukan dengan mengumpulkan data percobaan. Kumpulkan data yang dicatat selama melakukan kegiatan percobaan dan dibuat menjadi sebuah kerangka. Nah, pada saat kalian melakukan percobaan, kalian harus sambil mencatat data-data apa saja yang terjadi selama kalian melakukan percobaan tersebut. Langkah yang kedua, pengembangan kerangka. Setelah kalian mencatat apa saja yang terjadi selama kalian melakukan percobaan, kalian buat fakta-fakta tersebut, data-data tersebut menjadi sebuah kerangka laporan percobaan sesuai dengan struktur yang tadi sudah kita bahas. Nah, langkah yang kedua yaitu pengembangan kerangka. Kerangka awal yang sudah disusun tadi, kemudian dikembangkan dengan memperhatikan kaidah struktur dan bahasa yang tadi sudah dipelajari. Nah, setelah tadi kalian menyusun kerangka berdasarkan fakta yang ada, sekarang kalian kembangkan menjadi teks laporan percobaan yang hampir utuh dengan tetap memperhatikan struktur dan kebahasaan yang sudah dipelajari. Langkah yang terakhir yaitu mengaplikasikan kaidah kebahasaan. Gunakan kaidah kebahasaan sesuai karakteristik teks laporan percobaan untuk mengembangkan data menjadi sebuah teks laporan percobaan yang utuh dan lengkap. Nah, untuk pertemuan kita hari ini dicukupkan sampai di sini. Jika masih ada materi-materi yang kurang kalian pahami, bisa kalian sampaikan di waktu diskusi. Jangan sampai ketika kalian kurang paham, tidak kalian sampaikan. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah ingin merangkum dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Materi yang pertama kita pelajari yaitu struktur teks laporan percobaan yang terdiri dari judul, pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka.
Yang kedua, ada materi mengenai kebahasaan teks laporan percobaan yang berupa kalimat kompleks, kata penghubung, kata rujukan, dan istilah teknis. Pembelajaran kita hari ini cukup di sini. Ustazah tutup. Sebelumnya, jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan Ustazah mohon maaf. Terima kasih untuk perhatian kalian semua. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa kalian pahami. Kalaupun tidak, silahkan kalian tanyakan ke Ustazah ya. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.